ya Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh, apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Ini merepotkan mengamankan di sini nih. Kebetulan Polres kita ini saya akui hebat Pak. Dia terkenal di Taman Utara ini udah betul-betul dekat ini, bermasyarakat aja. Ini cocok betul ya. Orangnya tinggal di Taman Utara, kerja di sini nih. Di sini. Ini saya selaku Latua Bima. Terima kasih banget. Ada apa ya? Secara kerja. Ya, tadi sudah kami tunjukkan kepada Anda cuplikan video yang mungkin Anda sudah saksikan di TikTok. Anda sudah kami perdengarkan juga apa yang dikatakan. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Tadi sudah ada sampaikan, kami sudah sampaikan mengenai visual yang mungkin sudah mendapat gambaran buat Anda. Muncul satu pertanyaan, karena posisi TikTokers ini ada di Australia, tentu kita mempertanyakan soal kebenaran atau pengetahuan ia terhadap apa yang terjadi di Lampung. Dan kalau benar terjadi salah penempatan atau penentuan pos anggaran dari pemerintah Provinsi Lampung, bagaimana baiknya? Nah, saya ajak Anda bicara salah satunya dengan wakil rakyat yang berasal dari Lampung. Sesaat lagi. Ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang aku ini, Dajjal. Sekarang udah bisa bikin waterboard, nah bisa berenang kita, nah bisa berenang kita. Ini untung kan? Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh, apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Bokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Masa kayak gini banget sih? Gue cuma mau ngeritik doang. Terus saya berterima kasih kepada jajaran ini dari Kapolres Jakarta. Terima kasih Pak. Ini melibatkan mengamankan di sini. Saya ajak Anda menyapa anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, ada Taufik Basari, dan juga pakar ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Pak Sigit Krisbintoro. Pak Sigit, Bang Tobas, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam. Apa kabar, Ya, nah saya mau dengar dari wakil rakyat dulu nih. Ini tentu alasannya karena satu, Bang Tobas tentu mengikuti betul bagaimana perkembangan yang ada di Lampung. Satu pertanyaan dari netizen atau pertanyaan kita adalah apakah benar satu konten yang dibuat oleh salah satu TikTokers yang mengaku berasal dari warga Lampung. Dua, benarkah apa yang ia katakan, Bang Tobas, sehingga mungkin Anda bisa memberikan perspektif pada pemirsa, ini sekadar curhatan saja menjadi konten di media sosial atau ini masuk ke kategori kritik yang memang harus ya di follow up oleh pemerintah Provinsi Lampung? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bima itu sebenarnya adalah fakta, di mana memang masalah infrastruktur yang rusak, terutama jalan yang rusak, itu adalah keluhan yang memang selalu disampaikan oleh masyarakat Lampung. Ya, saya ini kan sebagai anggota DPR dari Dapil Lampung 1 sering berkeliling ke berbagai pelosok di daerah di Lampung. Ya, saya bisa melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana cukup banyak ya ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten ataupun desa yang membutuhkan perhatian untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau untuk jalan nasional sebenarnya relatif lebih baik ya. Kalaupun ada kerusakan itu masih dalam skala yang kecil dan wajar gitu ya. Tapi untuk beberapa jalan provinsi ataupun kabupaten ataupun desa itu memang butuh perhatian lebih lanjut.
dari setiap kunjungan yang saya lakukan di tiap-tiap daerah itu warga selalu menyampaikan hal yang sama ya terkait dengan infrastruktur yang rusak ini. Nah, artinya apa? Artinya apa yang disampaikan Bima itu sebenarnya adalah keluhan, memang keluhannya masyarakat Lampung. Nah, oleh karena itu mestinya ketika ada keluhan ini disampaikan dengan apapun lah cara penyampaiannya, kita harus melihatnya sebagai satu aspirasi dan responnya adalah justru respon yang harusnya kemudian menampung aspirasi tersebut, kemudian mendiskusikannya dan kemudian mencari jalan keluar ya untuk kemudian kita memenuhi harapan masyarakat agar infrastruktur di Lampung ini menjadi lebih baik. Nah, memang di sini peran dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota menjadi sangat vital ya untuk kemudian berdiskusi bersama-sama dengan pemerintah daerah masing-masing karena memang kebanyakan jalan yang dikritisi ini adalah jalan provinsi dan kabupaten. Oke. Pak Sigit mungkin ada juga bisa memberikan perspektif ini seharusnya bagaimana pemerintah Provinsi Lampung menanggapi ada ini konten tapi dimasukkan ke kategori kritik, tapi ada juga kemudian belakangan muncul diduga ada tindakan intimidasi kepada keluarga Bima, TikToker ini yang saat ini mereka masih tinggal di Lampung, TikTokernya ada di Australia. Terima kasih, Mbak. Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa yang disampaikan Bima adalah kritik sosial. Dan dalam kritik sosial itu adalah suatu keharusan dalam negara demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kritik sosial yang disampaikan oleh Bimo itu adalah punya tujuan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di Provinsi Lampung sehingga ada perubahan sosial di daerah Lampung itu. Kemudian bahwa kritik ini sebenarnya wajar karena didukung data dan fakta. Data seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik Bastari, bahkan oleh youtuber Lampung juga sudah disampaikan. Kemudian data dari Kementerian PUPR juga dinyatakan bahwa di Lampung ini ada 20.130 km jalan dan yang rusak 35,5%. Jadi itu datanya ada, fakta ada. Jadi bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi kritik ini adalah pertama bahwa pejabat, politisi atau pemimpin itu tidak alergi terhadap kritik ini. Kenapa? Ini harus disikapi tidak dengan cara emosional, tapi rasional. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian sebaiknya pejabat ini punya kepedulian, terbuka, dan cepat untuk bertindak ketika ada kritik sosial ini. Kalau memang mereka punya kepedulian, terbuka, kemudian tidak emosional, rasional, dan persoalan ini kan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu yang perlu maksud saya yang perlu ada dalam sikap pemimpin di Lampung ini. Nah, pertanyaannya sama ke Bang Tobas. Bang Tobas, ada curhatan berikutnya yang disampaikan lewat konten oleh Bima adalah bahwa keluarganya diduga mendapatkan intimidasi dari oknum tertentu. Nah, ini menurut Anda ini kan jadinya orang membenturkan antara ia mengkritik kemudian diduga pemerintah Provinsi Lampung yang anti kritik, kemudian ada dugaan, sekali lagi saya menggunakan kata diduga ada intimidasi. Ini seharusnya bagaimana kita menempatkan semua pihak ya, Bang Tobas, menempatkan kritik dalam porsi yang tepat, yang pada muaranya adalah kita harapkan perbaikan untuk Lampung. Itu kan pada akhirnya begitu ya harapan kita? Ya, jadi ada dua pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari apa yang dikritik oleh Bima ya. Yang pertama adalah soal bagaimana kemudian kita mencari jalan keluar untuk memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang baik di Provinsi Lampung ya, dengan mengubah cara pandang kita terkait dengan strategi penyusunan anggaran, politik anggaran dan sebagainya. Selama ini memang yang juga diberikan kritik seringkali politik anggaran itu hanya dilihat sebagai proyek-proyek saja ya, padahal kalau kita kemudian menyadari bahwa infrastruktur ini suatu hal yang penting, kita harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Lampung ya, dengan memikirkan bahwa ini untuk jangka panjang ya, untuk distribusi pertanian, untuk pembangunan pariwisata,
untuk pengembangan UMKM yang ada di sekitar jalan tersebut. Nah, itu yang harus dikaitkan ketika kita meletakkan politik anggaran terkait dengan infrastruktur. Yang kedua, soal kebebasan berekspresi. Ya, kita harus bisa membangun kesadaran bahwa ketika seseorang termasuk masyarakat memberikan kritiknya, maka itu dilindungi oleh konstitusi. Ya, oleh karena itu tidak boleh ada siapapun yang menghalangi, menghambat atau bahkan mengintimidasi atau bahkan berupaya untuk mengkriminalisasi. Ya, dalam beberapa hari yang lalu saya sempat hadir di Polda ya, dalam rangka kunjungan kerja. Kita juga mengingatkan kepada Polda Lampung agar tidak perlu menindaklanjuti laporan terkait dengan kritikan ini ke polisi ya untuk menjadi proses hukum ya, karena memang tidak perlu ini menjadi proses hukum. Justru sebaliknya ini harus jadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pelajarannya juga bahwa ya kita yang mendapatkan amanah untuk penyelenggaraan negara ini harus memiliki telinga yang tidak tipis ya. Dan hati yang tidak mudah terbakar. Ya, kritikan itu harus kita terima sebagai masukan, sepahit apapun, sekeras apapun kritikan itu harus menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kita kemudian hanya melihat kritik ini sebagai suatu hal yang menyerang, maka kita tidak akan merasa perlu untuk melakukan perbaikan. Karena itu agar kita selalu berpikir untuk bagaimana kita memperbaiki diri, semua masukan kritik apapun itu, suka atau tidak suka kita terhadap kritik itu, kita harus jadikan lecutan bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang kita lakukan ini. Nah, Bang Tobas, mungkin Anda bisa meng-highlight tadi soal poin Anda bahwa jangan sampai kemudian isu mengenai dugaan ini menghalangi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Di satu sisi iya, itu perlu kemudian kita berikan fokus, tapi jangan sampai kemudian menggeser fokus kita semua dari substansi yang sebenarnya, bahwa ada masalah di Lampung yang Anda katakan tadi dari awal itu adalah fakta dan harus segera ditindaklanjuti. Bagaimana semua ini bisa berjalan secara paralel? Masalahnya kita bisa diselesaikan dengan cepat tanpa kemudian bergeser fokusnya kemana-mana. Ya, menurut saya semua pihak harus mau melihat ini sebagai satu titik balik bagi kita untuk memulai perbaikan-perbaikan ya. Saya melihatnya ini di soal politik anggaran ya, bagaimana kita memperhatikan anggaran APBD khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Ya, tapi itu tadi segala hal-hal yang kemudian menjadi hambatan bahwa seolah-olah ini hanya sekedar proyek dan sebagainya harus kita hilangkan. Kita harus punya strategi yang jangka panjang ya, bagaimana pembangunan infrastruktur ini mampu kita perhitungkan sebagai sarana juga untuk mendapatkan PAD ya, sehingga beban APBD tidak terlalu berat ya. Nah, oleh karena itulah maka kita tunggu nanti, mudah-mudahan saya cukup positif dan optimis bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan adanya peristiwa ini, kita harus berterima kasih kepada Bima untuk mengingatkan kita semua akan coba untuk melakukan perbaikan-perbaikan, karena kita tidak mau terus-menerus dipandang masyarakat di luar Lampung sebagai provinsi yang gagal. Tentu kita ingin menjawab itu dengan bukti. Oleh karena itu ini sebuah tantangan bagi pemerintah daerah. Ya, ayo kita bersama-sama perbaiki ini semua dan kita jawab bahwa Lampung bisa bangkit dengan memperbaiki diri sendiri dan punya kesadaran bahwa memang yang kita hadapi ini adalah persoalan yang tidak boleh kita biarkan. Ya, oke. Pak Sigit, kalau menurut Anda bagaimana? Tadi pertanyaannya sama ya, jangan sampai kemudian berbagai isu kebebasan dibenturkan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, ini jangan sampai kemudian menggeser fokus kita terhadap isu utama atau yang paling substantif adalah soal perbaikan yang kita harapkan terjadi di Lampung. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Yang terpenting adalah bagaimana mengubah sikap dari pejabat itu supaya menganggap kritik sosial itu merupakan suatu hal yang positif gitu. Jadi sebaiknya mereka itu tidak anti kritik, ya, tidak sifatnya emosional, berpikirlah rasional bahwa kritik sosial itu punya segi positif untuk melakukan perubahan sosial, dan dari situlah ada kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kalau ini digeser ke hal-hal lain, tentu ini menunjukkan tidak adanya sikap perubahan dari pejabat itu dalam mensikapi kritik sosial dari masyarakat. Nah, ini perlu ada perubahan sikap seperti ini di kalangan pejabat. Jangan dianggap bahwa kritik sosial itu hitam putih. Jadi kalau dia tidak sependapat dengan saya jadi musuh saya, itu tidak benar seperti itu. Saya kira itu, Mbak.
Terkait dengan berbagai hal yang perlu untuk diperbaiki di Lampung, Pak Sigit, Anda kan ada di Lampung juga, mungkin Anda punya data yang kemudian mendukung. Tadi Bang Tobas menyebutkan ada beberapa jalan memang yang harus diperbaiki, beberapa infrastruktur yang harus diperbaiki. Ada hal lain yang menurut Anda lebih substantif juga, sehingga kemudian tadi Bang Tobas meng-highlight sebagai wakil rakyat dari sana, kita berharap Lampung jauh lebih baik dengan adanya perhatian dari masyarakat. Kalau dalam istilah demokrasi, nah ini sebenarnya adalah partisipasi dari masyarakat. Mediumnya saja berubah, yaitu melalui media sosial mereka menyampaikan masukan kepada pemerintah. Sebaiknya Mbak, ini ada keterbukaan dari pemerintah untuk mengekspos program-program khususnya mengenai prasarana jalan. Di mana titik-titik yang rusak, berapa anggarannya ya yang bisa diserap di situ. Nah, ini kan keterbukaan namanya. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa tahu kenapa ini jalan itu tidak bisa diperbaiki secara tuntas misalnya. Oh, ini anggarannya apa terpakai oleh dana COVID sebelumnya dan sebagainya. Ini kan terbuka jadinya. Sehingga bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini begini loh masalahnya. Jadi bisa dimengerti oleh mereka gitu. Ya, saya kira itu. Oke, itu perlu kemudian terjadi komunikasi yang baik antara warga Lampung dimanapun berada dengan pemerintah, begitu ya, maksud Anda? Ya, ada komunikasi. Jadi ada komunikasi lah antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau itu terputus, sudah selesai persoalannya ini. Ya, saya kira itu Mbak. Perlu ada komunikasi. Apalagi mediumnya sekarang, jauh lebih mudah dengan adanya medium media sosial gitu ya. Banyak sekali kemudian penyelenggara negara juga sudah melakukan atau dilakukan melalui media sosial atau secara digital. Bang Tobas, terakhir buat Anda, Bang Tobas, mungkin ini menjadi momentum juga buat kita semua. Anda pakar hukum, Anda juga bisa mengingatkan kami semua soal bagaimana sih sebenarnya cara mengkritik. Satu, soal posisi kritik di dalam negara demokrasi, itu satu. Kemudian yang kedua adalah soal cara kita menggunakan kritik itu sebagai bagian dari kebebasan kita berpendapat dan mengungkapkan pendapat di muka umum, termasuk juga di media sosial. Dua, bagi mereka yang memang sudah seharusnya kita kritik dalam arti penyelenggara negara, mungkin Anda juga wakil rakyat di Lampung juga mau mendengarkan aspirasi dari siapapun, Bang Tobas. Ya, pertama, pikiran tidak bisa dipidana, pikiran tidak bisa dikriminalisasi, pendapat tidak bisa dikriminalisasi. Itu yang harus menjadi dasar terlebih dahulu. Yang kedua, kritik bisa disampaikan dalam model apapun ya. Yang paling penting yang harus kita jaga betul adalah substansinya. Ya, kritik harus didasarkan pada fakta, bukan fitnah. Jadi kita harus bisa membedakan antara kritik dengan fitnah. Kalau fitnah itu berarti kita menyebarkan berita bohong, kita menyesatkan informasi kepada masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita tidak boleh lakukan. Tapi kritik meskipun dalam tanda kutip nyeleneh gitu ya, dengan gaya anak muda, gaya mahasiswa, macam-macam, itu menurut saya di dalam alam demokrasi ya kita harus bisa menerima segala bentuk metode penyampaiannya. Yang penting itu tadi, yang penting kritiknya didasarkan pada fakta. Itu yang paling penting buat kita semua. Terakhir sekali, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten kota yang ada di Lampung yang tadi dikritik oleh salah satu warga Lampung yang ada di Australia, saat ini menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mengklirkan semuanya? Ada dugaan intimidasi kepada keluarga dan lain-lain. Ya, pertama harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ya, bahwa masyarakat mengalami keinginan bahwa ingin mendapatkan infrastruktur yang lebih baik, dan harus dijelaskan kepada masyarakat apa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, menjawab harapan-harapan masyarakat itu. Kemudian apa yang menjadi kendalanya harus kita pecahkan bersama-sama. Yang ketiga, kalau misalnya ternyata hasil evaluasi menunjukkan bahwa ini persoalan yang sudah menahun, yang tidak selesai-selesai, berarti kan ada problem yang harus kita selesaikan secara mendasar. Yang itu tadi saya menawarkan ada suatu perubahan paradigma dalam hal kita menyusun politik anggaran, menyusun politik kebijakan, ya supaya kita bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak baik ya, misalnya berpikir hanya sekedar keuntungan proyek, kemudian berpikir jangka pendek, berpikir sektoral. Nah, itu yang harus kita singkirkan ya, supaya kita benar-benar bisa mewujudkan harapan masyarakat ini dengan visi yang lebih jauh ke depan,
dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Oke, itu yang menjadi harapan kita semua, ini menjadi momentum. Terima kasih Bang Tobas, terima kasih Pak Sigit sudah bergabung bersama kami di Obrol Malam. Semoga kita harapkan ada tindak lanjut dari kritik yang disampaikan oleh salah satu warga Lampung yang saat ini tengah menimba ilmu di Australia. Saya selalu buat Anda berdua. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan obrolan ini masih terkait dengan pemerintahan daerah. Kalau Anda ikuti di KPK setidaknya ada 3 kepala daerah yang dalam waktu dekat ini ditangkap tangan atau tengah menjalani proses hukum di KPK. Menjadi pertanyaan buat kita semua, ini tren jelang pemilu atau apa yang membuat menjadi motif kepala-kepala daerah ini masih kemudian melakukan tindak pidana korupsi? Bukankah seharusnya kita milih mereka untuk ngatur kita ya? Tapi kok sebaliknya? Usai jeda di obrolan malam.